Welcome back to my channel. Pada hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua keseharian saya selama saya berada lebih kurang 3 tahun di India. Nah, sebelumnya malam-malam saya selalu menyetel alarm saya jam 5.30 agar besoknya terbangun lebih awal. Teman-teman pada penasaran bukan apa saja aktiviti keseharian saya? Jom kita tengok. Saya terbangun pagi-pagi jam 5.30 lalu sembahyang subuh. Matahari sudah mulai terbit dan waktu terus berjalan. Pada jam 7 saya sudah memulai aktiviti saya di dapur. Seperti biasanya, terlebih dahulu saya membuatkan teh untuk bapak mertua saya karena dia selalu bangun awal. Dan setelah itu saya menyiapkan tepung beras untuk sarapan. Ini adalah teh yang saya siapkan untuk bapak mertua saya. Dia mengidap diabetes, jadi dia harus mengurangi konsumsi gula setiap hari. Sarapan pagi yang saya buat hari ini menunya adalah dosa. Dosa bukan berarti saya melakukan kesilapan. Akan tetapi dosa adalah nama makanan yang terbuat dari tepung beras yang dicampur sedikit garam dan air. Nah, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat, beginilah cara memasaknya dan beginilah bentuknya. Sebelumnya saya mengoleskan minyak terlebih dahulu agar adonan dosa saya tidak lengket. Ini saya akan memasaknya 10 biji terlebih dahulu karena bapak mertua saya memakan dosa ini tanpa memakannya dengan kari. Nah, seperti inilah teman-teman, bentuknya seperti tepung berair. Nah, dosa ini bentuknya berpori seperti ini. Sambil menunggu dosa masak, saya juga menyambil pekerjaan lain, yaitu menyiapkan air dan beras untuk memasak nasi. Saya menghidupkan api menggunakan daun kelapa yang kering, karena di India Kerala, khususnya di daerah sekitar tempat tinggal saya, rata-rata orang India Kerala memasak menggunakan tungku tradisional seperti ini. Dan sambil memasak nasi juga, saya juga menyambil pekerjaan lain, yaitu saya harus menyiapkan sayur mayur yang akan dibuat untuk makan tengah hari nanti. Apinya sudah mulai hidup, dan sebelumnya saya akan membangunkan mertua saya terlebih dahulu karena beliau meminta saya membangunkan awal jam 8 pagi, dan sarapan juga sudah siap, dan saya akan membangunkan beliau. Pa, wake up. Beliau sudah bangun dan saya akan meletakkan makanan beliau di atas meja. Karena menyambil-nyambil pekerjaan, sarapan yang saya buat itu sudah
gosong sedikit, dan ini adalah kari yang akan dimakan dengan dosa. Setelah membuat sarapan pagi selesai, dan saya juga sudah sarapan duluan, dan saya akan membersihkan rumah dan memop lantai. Tak terasa waktu terus berjalan. Sekarang sudah jam 9 pagi. Setelah bersih-bersih selesai, saya akan membuat kari atau lauk. Ini saya akan membuat kari ikan untuk makan siang nanti. Dan beginilah teman-teman cara saya memasak ikut resepi dari mak mertua saya di Kerala. Cara memasak kari atau gulai di India jauh berbeda sekali dengan di Indonesia. Di India rata-rata orang umumnya menggunakan berbagai macam rempah-rempahan. Dan ini adalah bawang putih dan jahe yang dihaluskan. Saya masukkan ke adonan, dan ini adalah garam, daun kari, chili powder, yellow powder, semua saya campurkan ke adonan, dan juga asam jawa. Di India rata-rata orang juga suka mengkonsumsi asam jawa karena rata-rata masakan di India Kerala dominannya adalah masam dan pedas. Dan ini ikan yang kemarin saya sudah bersihkan, saya simpan di lemari es. Dan beginilah teman-teman jadi karinya. Setelah mendidih, saya off-kan apinya, dan sayurnya juga sudah masak. Saya memasak menggunakan rice cooker. Rice cooker ini saya bawa dari Indonesia, dan ini adalah nasi yang saya masak tadi pagi, ternyata belum masak. Dan saya menyambil pekerjaan lagi. Ini saya akan menggoreng biji sawi untuk adonan sayur yang saya masak di rice cooker tadi. Nah, seperti inilah teman-teman sayur orang India bagian Kerala. Rata-rata mereka menggunakan biji sawi dan daun kari. Nah, setelah itu saya dah cek nasinya, ternyata sudah masak, dan saya tiriskan seperti ini. Sebelumnya saya juga pernah mengupload video cara memasak orang India Kerala, rata-rata umumnya seperti ini. Dan suami saya baru bangun. Setelah itu dia makan dengan kari yang telah saya sediakan tadi pagi. Setelah suami saya makan, saya akan membuat resem. Ini adalah requestan dari bapak mertua saya. Dia sangat menyukai ini. Ini saya memakai biji sawi. Orang sini bilang kadege. Dan saya akan ikut resepi mak mertua saya. Inilah bahan-bahannya. Ada asam jawa, tomato, garam, dan ini akan menolong saya untuk membuat resem. Ini resem powder. Dan ada juga cili hijau, daun sup, bukan daun sup, bentuknya daun sup tapi ini bukan daun sup ya teman-teman. Sini orang bilang molicap, daun kari, dan cili hijau. Setelah saya menyiapkan bahan-bahan untuk membuat resem, setelah itu saya akan menyambil pekerjaan lagi. Saya akan mencuci baju di mesin cuci. Saya mencucinya tadi pagi tapi baru selesai, dan sekarang saya mau
mengeringkan pakaian yang sudah saya cuci di mesin cuci. Pakaiannya cuma sedikit karena mertua saya dan bapak mertua saya bajunya dicuci tangan, bukan di sini. Mereka tidak menyukai mesin cuci karena mereka merasa cuci di mesin ini tidak bersih. Setelah mengeringkan pakaian, saya akan membuat resem. Resem yang saya bilang tadi ini adalah makanan favorit bapak mertua saya. Ini saya menggorengkan pertama biji sawi dan daun kari terlebih dahulu. Lalu saya akan memasukkan asam jawa. Ini asam jawa sebelumnya saya sudah merendam dengan air panas agar asam jawanya mengembang. Lalu kita campurkan air asam jawa ke adonan. Setelah itu saya akan memotong tomat kecil-kecil dan saya masukkan juga ke adonan. Lalu ini daun yang berbentuk seledri, saya pun tidak tahu namanya, tapi namanya di sini daun molicap. Bentuknya seperti daun seledri atau daun sup. Nah, kita tunggu sampai mendidih dan kita masukkan serbuk resem powder. Setelah resem selesai, saya akan menjemur pakaian saya di luar yang sebelumnya tadi saya sudah keringkan di mesin cuci, dan saya akan jemur di sini. Cuaca hari ini cukup lumayan bagus dan panas. Semalam cuaca lembab dan sedikit hujan. Lalu setelah itu saya akan mencuci piring-piring yang kotor bekas memasak saya sebelumnya. Saya suka time-time mencuci piring karena saya tidak suka cucian ini menumpuk. Kita menggunakan piring dan gelas steel sehari-hari karena kita merasa ini lebih selamat, dan kalau menggunakan gelas kaca itu selalu pecah dan jatuh. Saya sudah memecahkan 5 gelas dan 1 piring kaca. Tak terasa dah jam 11 pagi. Biasanya saya memakan kanyi jam 11. Saya memakannya dengan ditaburi sedikit garam. Ini adalah kanyi, nasi yang dikasih air rebusan dari beras tadi, dan saya memakannya dengan acar. Ini adalah mango acar, mangga acar, sayur yang saya buat tadi, dan juga ikan goreng. Beginilah teman-teman, keseharian saya selalu makan kanyi. Bukan saya menyukai kanyi, tapi saya merasa makan kanyi itu lebih baik dan tenaga lebih kuat untuk beraktiviti. Setelah makan kanyi siap, saya akan membersihkan ikan terlebih dahulu. Dan setiap kali saya membersihkan ikan, kucing ini selalu datang menemani saya. Ini ikan namanya mati.
Setelah ikan itu saya bersihkan, lalu saya kasih bumbu. Dan sebelum menggoreng ikan, saya pasti akan menggoreng kerupuk terlebih dahulu. Nah, kerupuk ini pula dipanggil paparam. Ini bahasa Kerala. Biasa orang memanggil kerupuk ini dengan sebutan paparam. Saya menggorengnya tidak banyak, hanya dalam 4 helai saja. Nah, setelah itu baru saya menggoreng ikan yang telah saya cuci tadi. Nah, ini saya simpan di lemari ice untuk stok nanti malam. Tengah menggoreng ikan, saya suka menyambil pekerjaan lain, yaitu memop tile di sekitar area tempat memasak ini. Ternyata ikannya sudah masak, dan saya juga akan membuat sarapan atau kanyi untuk anak saya. Ini adalah bubur yang saya buat dengan carrot untuk makan anak saya. Biasa jam 11.30 ini anak saya makan bubur. Nah, sebelumnya dia juga menyukai buah pisang, dan dia juga meminta pisang kepada saya. Dan seperti inilah teman-teman. Nah, kanyinya sudah masak, buburnya sudah masak, jadi saya masukkan ke botol. Umur dia sudah dekat 2 tahun, tapi dia nggak mau makan disuapin dengan tangan, masih memakai botol. Kebiasaan kalau makan nih, anak saya sangat susah membujuknya. Nah, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Dia selalu menolak kalau diberi makan. Tetapi saya tidak menyerah karena saya mempunyai cara lain untuk mengasihnya makan. Nah, seperti ini saya akan memberikan ayunan dulu agar dia mau makan. Nah, seperti ini. Tak terasa sudah jam 2 siang. Kami makan siang dengan lauk yang saya masak tadi. Lauknya cukup sederhana. Dan setelah makan, saya akan membersihkan sisa-sisa nasi yang telah bertebar di lantai dan juga membersihkan piring yang menumpuk. Nah, inilah time yang selalu saya tunggu-tunggu setiap hari, yaitu jam 3 setelah makan siang. Saya akan tidur siang. Sebelumnya saya akan membersihkan tempat tidur terlebih dahulu, karena anak saya main di kasur dan semuanya berantakan. Nah, sudah bersih dan saya akan tidur siang. Saya tidur hanya 1 jam, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan setelah itu saya pergi ke dapur untuk melanjutkan aktivitas saya. Biasanya di sore hari ini saya akan membuatkan teh lagi untuk mertua saya, bapak mertua saya, karena dia selalu meminum teh. Nah, saya membuatnya hanya sedikit karena beliau
meminta sebelumnya kepada saya hanya 1 gelas teh saja. Dan kebiasaan beliau juga minum tehnya harus banyak daripada gulanya. Tehnya sudah mendidih, lalu saya masukkan gula. Saya masukkan gula hanya 1,5 spun saja. Beliau sangat menyukai teh yang pahit seperti ini. Nah, beginilah teman-teman. Setelah teh selesai, saya akan meletakkan ke meja lagi. Dan saya juga akan mengambil makanan yang saya buat tadi pagi itu masih tersisa, yaitu dosa. Biasa pagi-pagi saya memang selalu melebihkan makanan untuk beliau makan di sore harinya. Ini adalah belen dari dosa yang saya buat pagi tadi. Beliau memakan dosa tanpa kari. Itulah kebiasaan beliau, karena beliau sangat menjaga kesehatan. Beliau mengidap diabetes, jadi beliau tidak mau memakan kari, apalagi kari itu adalah kari kentang. Tak terasa sudah jam 4.30. Saya akan mengangkat jemuran saya dulu. Jemuran ini saya akan letakkan di atas meja untuk disetrika. Sambil menunggu waktu maghrib datang, saya menyetrika pakaian saya terlebih dahulu. Dan jam 8 saya sembahyang Isya, lalu jam 9 saya bersiap-siap untuk makan malam. Ini masih saya yang menyiapkan makanan malam karena mak mertua saya tidak ada di rumah. Mak mertua saya pergi ke rumah adik perempuan suami saya. Biasa kalau ada beliau, kita selalu bekerja sama. Beliau selalu menolong saya untuk bekerja. Jadi karena beliau tidak ada di rumah, jadi pekerjaan saya jadi banyak. Cukup lumayan capek sih, karena semua pekerjaan harus saya kerjakan sendiri tanpa bantuan mertua. Peralatan yang kami gunakan semuanya adalah steel, seperti yang teman-teman lihat. Setelah lauk-lauk semua saya panaskan, dan saya akan menghidangkan semua makanan yang telah saya panaskan tadi di atas meja. Kebiasaan bapak mertua saya kalau makan mesti harus semua panas-panas. Nah, kita makan pada jam 9.35. Ini lauknya masih lauk yang sama seperti menu tadi siang, karena saya memasaknya dalam satu masak untuk 2 time, yaitu makan siang dan makan malam. Inilah
lauknya teman-teman ada kari ikan, rasem, uperi itu sayuran yang saya buat tadi, dan ikan goreng, dan juga tairu. Tairu itu seperti susu tapi dia masam, rasanya sangat masam. Saya sangat tidak menyukai ini. Makanan favorit saya di India itu adalah kari ikan dan kerupuk atau paparam. Sebelumnya suami saya duluan makan karena perutnya sakit dan dia tidak menunggu kami untuk makan. So, jadi saya dan bapak mertua saja yang makan. Biasanya kami memang makan sama-sama dengan bapak mertua sekali dan juga suami. Kalau saudara suamiku datang, itu rumah akan penuh. Semua kursi ini akan dipenuhi oleh orang. Nah, kebiasaan ini bapak mertua saya kalau makan tengok TV atau berita, dia selalu menjelaskan kepada saya tentang maksud dan isi berita yang disampaikan di televisi tersebut. Bapak mertua saya orangnya sedikit strong, tetapi hatinya baik. Nah, setelah makan saya akan membersihkan piring dulu, mencuci piring terlebih dahulu sebelum tidur, karena besok paginya saya bangun itu semua dapur sudah clear, sudah bersih, jadi hati senang untuk beraktiviti lagi. Dan seperti itulah teman-teman keseharian saya. Besok saya pun harus bangun juga awal karena efek segan tinggal sama mertua. Nah, jadi kita harus bangun awal gitu. Biasa sih kalau di rumah saya selalu bangun jam 8. Setelah sembahyang subuh saya memang tidur. Saya jadi merindukan tempat saya di Indonesia, rumah saya. Nah, untuk teman-teman yang lagi dekat sama India atau yang ingin jadi menantu orang India, inilah potret dari menantu di India. Setelah menikah, umumnya istri ikut tinggal bersama suami dan juga mertua. Rata-rata di India seperti itu. Cuma hanya di beberapa tempat saja yang menantu tidak tinggal serumah dengan mertua. Itu tergantung kita menjalani saja. Seperti itulah teman-teman. Dan sekarang sudah jam 10.20. Saya mau tidur lagi. Dan ini adalah suasana setelah selesai makan. Dan saya tidak tertarik melihat TV, cuma karena saya tidak paham itu semua ceritanya adalah Malayalam, menggunakan bahasa Malayalam. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton channel saya, video saya hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang menyukai video ini. Terima kasih, happy watching, selamat malam, see you tomorrow. Assalamualaikum.